Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asman, mi'ata ila wahidah, wa man ahsaha dakhalal jannata." Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 dikurang 1. Dan siapa yang mengihsa'nya, menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Dan di antara salah satu nama Allah yang terindah adalah Al-Latif, yang Allah Subhanahu wa taala kurang lebih sebutkan nama Al-Latif sebanyak 7 kali. Apa makna Al-Latif? Latif artinya maha lembut, maha halus. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan makna latif ada 4. Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal yang samar, segala hal yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang kedua, makna latif adalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan maslahat dunia dan agama kepada seorang hamba dengan cara yang hamba tersebut tidak mengetahuinya, dengan cara yang samar dan halus sehingga hamba itu tidak mengetahuinya. Yang ketiga, latif adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan keburukan dari seorang hamba dengan cara yang samar sehingga hamba tersebut tidak mengetahuinya. Yang keempat adalah makna latif adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meninggikan derajat seorang hamba dengan cara yang sangat samar sehingga hamba tersebut tidak mengetahuinya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke makna latif yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang tampak maupun yang samar, baik yang lahir maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kisah orang yang soleh itu Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Wahai anakku, sungguhnya jika engkau melempar benda sebiji sawi, apakah itu engkau melemparnya ke padang pasir atau ke langit atau ke bumi, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala latifun khabir. Allah mengetahui yang detail. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui hal yang demikian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ala ya'lamu man khalaq? Bukankah yang menciptakan tahu tentang ciptaannya? Jika kita manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui pergerakan kita. Bukan hanya manusia, bahkan hewan dan tumbuhan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hewan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Tidaklah satu hewan melata di muka bumi ini melainkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat tinggal mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mustaudaha. Apa itu mustaudaha? Allah Subhanahu wa taala mengenal mereka semenjak mereka dari janin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenal hewan di mana mereka tinggal, apakah di laut, apakah di daratan, apakah di lubang. Bahkan pada saat mereka dijanin, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hewan-hewan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita juga tentang tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidaklah satu daun yang jatuh di permukaan bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui daun yang jatuh tersebut. Di mana daun itu jatuh, dari pohon apa dia jatuh, jam berapa dia jatuh, hari apa dia jatuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya.
Lalu bagaimana dengan kita manusia? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mata kita. Alam yaj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua mata untuk kalian dan dua bibir untuk kalian berbicara? Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tumbuhan dan hewan Allah Subhanahu wa taala mengetahui pergerakan mereka, apalagi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkhianat, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan di dada. Begitu juga dengan ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan keluar dari lisan melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna latif yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan maslahat dunia dan agama dengan cara yang samar, dengan cara seorang hamba tidak mengetahuinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membukanya jalan keluar dan dia diberi rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Kebanyakan orang mengenal rezeki dari jalan yang dia sangka. Contohnya dia berpikir bahwa sebulan dia tanggal sekian dia dapat gaji. Kalau dia berdagang keuntungannya sehari sekian rupiah, itu adalah rezeki yang kita sangka. Namun di sisi lain ada rezeki yang kita tidak sangka. Bahkan rezeki yang kita tidak sangka itu lebih besar terkadang diberikan kepada kita. Terkadang kita membuat planning untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan rezeki sekian juta per bulan. Namun Allah Subhanahu wa taala terkadang mendatangkan rezeki dari jalan yang kita tidak duga-duga. Karena apa? Karena sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita dari jalan yang kita tidak pernah membuat rencana sebelumnya. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini adalah berkaitan dengan maslahat dunia. Sedangkan di antara maslahat agama adalah contohnya adalah istri-istri Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita-wanita menjadi istri-istri Nabi SAW, menunjukkan wanita tersebut adalah wanita pilihan. Tatkala seorang wanita menjadi istri Nabi SAW, maka dia adalah wanita pilihan, bukan wanita sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna." Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lainnya jika kalian bertakwa. Fala taqda'na bil qawli fayatama'u alladhi fi qalbihi marad. Maka jangan kalian mendayu-dayukan suara kalian, jangan kalian melembut-lembutkan suara kalian di hadapan lelaki yang bukan mahram kalian, karena orang yang ada hatinya penyakit akan berhasrat kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang wajar. Kemudian Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula. Dan janganlah dan hendaklah kalian menetap di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan berzikirlah kalian dan berzikirlah kalian mengingat Allah dari apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan dari hikmah. Hikmah manalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala latifan khabira, maha mengetahui secara halus dan maha teliti. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang wanita Allah takdirkan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada maslahat dunianya, di situ ada maslahat agamanya. Apa? Dia akan menjadi wanita spesial. Kemudian dia akan melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya, melihat perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita tersebut agar berdiam diri di rumah dan jangan bersolek dengan bersoleknya orang jahiliyah terdahulu.
dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusi ketika di rumah. Agar apa? Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istri Nabi untuk berdiam diri di rumah dan membaca ayat-ayat Allah agar mereka menjadi apa? Wanita yang mulia. Dan perintah ini juga berlaku kepada seluruh wanita, bukan hanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk berdiam diri di rumah dan tidak keluar kecuali ada maslahat, maka itu di situ ada manfaat agama, yaitu apa? Agar mereka lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna latif adalah Allah menjauhkan seorang hamba dari perkara-perkara yang buruk dengan cara yang tidak disadari oleh hamba tersebut. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Musa agar berdakwah kepada Firaun. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah telah berfirman, engkau telah diberi permintaanmu wahai Musa. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sebelumnya kami telah memberimu nikmat. Kapan itu? Tatkala Musa masih kecil. Tatkala Musa masih kecil, ibunya memasukkan Musa ke keranjang dan dialirkan ke sungai Nil. Kita ingat bahwasanya anak bayi dimasukkan keranjang, dialirkan di sungai yang sangat luas. Di situ ada buaya, di situ arus sangat kencang. Bisa jadi anak bayi itu akan hanyut jauh dimakan buaya atau dia tenggelam. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu semua untuk menjauhkan Musa dari keburukan. Dari apa? Agar apa? Jika Nabi Musa alaihissalam ketika kecil bersama ibunya, maka pasukan Fir'aun akan mendatangi rumahnya dan akan membunuh Musa alaihissalam. Namun di sisi lain ternyata ada Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan keburukan, yaitu agar apa? Agar Musa tidak dibunuh oleh tentara Fir'aun ketika masih kecil. Kemudian yang keempat adalah mana latif Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba dengan cara yang samar, sehingga hamba itu tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajatnya. Di antaranya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menjadi gubernur Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam mengalami peristiwa-peristiwa yang berat, mengalami ujian-ujian yang berat. Di antara Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dijual menjadi budak dengan harga yang murah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara, kemudian digoda oleh wanita, diperpanjang lagi masa tahanannya sehingga sangat lama. Kemudian setelah menjalani rentetan musibah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mimpi kepada sang raja. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilnya. Kemudian setelah rentetan musibah tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi gubernur Mesir. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba dengan cara yang kita tidak kita pernah pikirkan sebelumnya. Bisa jadi kita ditimpa musibah berupa kesempitan rezeki, berupa anak yang nakal. Bisa jadi itu Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat kita. Bisa jadi musibah atau penyakit. Berapa banyak orang sakit bertahun-tahun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menyembuhkannya. Berpuluh-puluh tahun dia menahankan penyakit tersebut. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah ingin meninggikan derajatnya dengan musibah tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah, amma ba'd. Hadir rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui makna latif, bahwa makna latif yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maknanya adalah
4 macam. Kemudian kita sebutkan faedah dari mengetahui makna Al-Latif, yaitu yang pertama adalah agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Allahumma ftuf bina, ya Allah, berlaku lembutlah kepadaku. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berdoa dengan nama-namanya yang terindah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Kemudian yang kedua, hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami makna latif adalah agar kita berhati-hati ketika berucap, berhati-hati ketika bertindak dan bersikap, dan berhati-hati tatkala kita ingin berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada makhluknya. Karena apa? Semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tampak dan apa yang ada disembunyikan di dalam dada. Kemudian ketiga, hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui makna latif adalah agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjalankan perintahnya sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidaklah satu kebaikan ataupun satu keburukan, walaupun itu sebesar biji sawi, melainkan Allah akan datangkan kepada kita. Agar apa? Kita tidak meremehkan kebaikan dan keburukan. Bisa jadi kebaikan yang kita anggap kecil itu adalah sebab kita menjadi masuk surga, dan sebaliknya, jika kita menganggap sepele suatu keburukan, bisa jadi keburukan itu adalah keburukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita kepada nerakanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.